Iya, enggak. Publikasikan. Enggak, ini Di koran aja, di media cetak aja. Nah, jadi itu saya dapat pada tahun 2002. Karena tahun 2000 saya berangkat ke Yerusalem untuk menyelesaikan studi saya di program S2 jurusan ilmu penginjilan. Jadi satu-satunya pendeta dari Indonesia, 16.777 pendeta aliran Rohul Kudus yang dikirim ke Yerusalem hanya saya. Jadi setibanya di Yerusalem, ini kebetulan sekali di apartemen saya itu tinggal kami 4 orang. 4 orang ini mewakili 4 benua. Saya mewakili benua Asia dari Indonesia. Pendeta Abraham yang sekarang menjadi Ustadz Ibrahim Al-Samad Al-Bukhari mewakili benua Amerika, berasal dari Washington DC. Ya. Pendeta Nicholas dari Yunani mewakili benua Eropa, dan pendeta Samuel dari Kamerun mewakili benua Afrika. Alhamdulillah mereka bertiga sekarang sudah menjadi pengikut Islam jauh sebelum saya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi apa sebab mereka bertiga masuk Islam terlebih dahulu sebelum menyelesaikan studi S2-nya? Karena kami mendapat Injil Ibrani di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu di bawah di khutbah ya, di kat mimbar itu ada terowongan. Di situ tersimpan segala pustaka tua dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu ya. Jadi tulisan Bilal juga ada di situ. Tulisan Bilal, tulisan Abdurrahman bin Auf juga ada. Jadi sejarah tentang bertobatnya seorang raja, Maharaja Ibrahim bin Adham juga ada di situ. Jadi setelah kami mengacak-ngacak perpustakaan tua di Masjidil Aqsa itu, dapatlah salah satu kitab tua yang ditulis di atas daun-daunan. Ya, dan kulit kayu ya. Di situ berbahasa Ibrani yang semua isinya 425 ayat. Salah satu ayat itulah yang membuat ketiga pendeta tadi berbalik 180 derajat. Apa isinya? Di ayat yang ke-415 Nabi Isa berkata, "Aku bukan Mesias." Jadi pengertian Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan aku bukan Eli. Aku adalah Isa. Aku bukan Yahya. Aku adalah Isa putra Maryam. 1500 tahun setelah terangkatnya aku ke atas langit, maka akan lahirlah seorang anak yang bernama Ahmed. Dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, harinya hari Isnin, waktunya menjelang fajar. Dialah awal, dialah akhir. Dan aku tidak akan pernah mati sebelum aku menjadi umatnya Ahmed. Kelak aku akan turun ke dunia ini bersama dengan seorang pemuda tampan yang berusia 17 tahun. Aku turun di salah satu negeri di Menara Putih, negeri Damaskus. Pemuda tersebut turun di tempat umatnya Ahmed berkumpul di seluruh pelosok penjuru negeri, dan kamilah yang akan memimpin umat ini selama 7 tahun dan akan menyelamatkan umatnya Ahmed dari kehancuran. Nah, itu. Jadi itulah isi daripada Injil Ibrani. Jadi dari situlah ketiga sahabat saya itu berubah pikiran. Dia berkata, kami cari di dalam Barnabas, kami cari di dalam Bible, kami cari dalam Alkitab Keluaran tahun 01 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus itu? Itulah cikal bakal Paus, pimpinan Katolik pertama. Ya, sementara Rasul Paulus ini adalah seorang sahabat Nabi Isa, salah satu sahabat Nabi Isa yang ke-10. Jadi dialah yang menipu seluruh umat Kristen dunia hingga pada hari ini. Kenapa? Karena tipuan dia itu, karena ambisi dia ingin menguasai dunia lah, maka dia palsukan Injil, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam. Nah itu. Jadi setelah mereka bertiga pulang dan mereka resmi masuk Islam di Masjid Masjidah, tinggal saya. Jadi saya menyelesaikan bidang studi saya di program S2 pada tanggal 1 Februari 2004. Selesailah saya menyandang predikat MMI ICM. Jadi itu MMI ICM itulah predikat pendeta internasional.
Jadi MMI itu Predikat Pendeta Internasional, ICM itu ahli sejarah dalam kitab. Itulah gelarnya itu kan. Nah, jadi setelah saya pulang ke Indonesia, pada waktu itu saya masih warga negara Timor Leste. Ya. Nah, saya warga negara Timor Leste. Hingga pada detik ini saya masih tetap warga negara Timor Leste ya. Berarti ini masih pakai paspor? Masih pakai visa. Visa ya? Visa. Jadi visa lain, visa kita dengan visa negara luar berbeda ya. Karena visa Timor Leste dengan Indonesia ini masih ada permudahan. Nah, jadi pada tanggal 15 Maret 2004 itu saya pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Maret 2004 saya ke Dili ya, Dili Timur karena waktu itu sudah lepas dari Indonesia. Dari Dili saya 1 hari langsung terbang ke Bali ke tempat orang tua, ke tempat ibu kandung saya, asal ibu kandung saya. Di situ saya tanggal 14 saya dipanggil untuk mengikuti musyawarah internasional Gereja Aliran Roh Kudus yang diadakan di Yogyakarta. Jadi pada waktu itu ditunjuklah saya sebagai ketua misionaris untuk Aceh, untuk Indonesia wilayah Barat khususnya Aceh. Jadi saya mengenal Aceh itu bukan karena tsunami itu belum ya. Konflik. Bukan karena konfliknya, bukan karena sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Saya mengenal Aceh itu karena dari fanatiknya Islam di Aceh. Ya. Jadi nama Aceh itu sudah ada di tembok ratapan. Tembok ratapan itu ada di Bethlehem. Jadi di situ tembok ratapan, di situ juga Masjidil Aqsa ya. Tembok ratapan itu apa? Tembok ratapan itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ada juga gereja tertua di situ. Nah, jadi di situ saya mengenal nama Aceh itu dalam ejaan lama Aceh itu di tembok ratapan. Bahkan di Manchester, di kota Manchester Inggris, nama Aceh itu sudah populer. Populer bukan karena kekayaannya, tapi populer dengan agamanya. Jadi program Uni Eropa Aceh harus hancur. Ini programnya. Target. Berbagai cara harus hancur Aceh. Salah satunya ini sangat dirahasiakan sekali. Ada beberapa orang ya petinggi ya kaum ya tokoh-tokoh masyarakat Aceh itu ada dipanggil di salah satu tempat di salah satu negara di belahan bumi Eropa untuk diminta bantuan bagaimana bahwa tim kami bisa leluasa masuk ke Aceh. Jadi itu ada salah satu tokoh masyarakat Aceh memberikan rekomendasi kepada kami untuk menjelajahi Aceh. Jadi pada tahun 2004 tanggal 16 April saya dikirim ke Aceh beserta dengan 200 orang pendeta, 114 dokter dan perawat. Berarti itu disyahadatkan masuk Islam kapan? Jadi gitu dulu kan. Ini perjalanan saya kan, ini jadi perjalanan saya. Nah, jadi masuk ke Aceh kami bukan ke Kutaraja, tapi ke Kabupaten Pidi. Kenapa harus ke Kabupaten Pidi? Karena salah seorang putra Kabupaten Pidi lah yang menjadi Pendeta. Penunjuk jalan bagi kami. Ya. Karena dia seorang pendeta ya. Ya. Dia seorang pendeta berasal dari Padang Tizi. Ya. Bernama siapa? Nama aslinya kalau tidak salah saya Tengku Muhammad Zaini, tapi nama baptisnya Pendeta Yohanes Mahmud. Jadi situlah. Jadi bekerja saya sampai bulan 10 kami bekerja dengan sistem memberi bantuan sosialisasi kepada masyarakat yang pada waktu itu dalam keadaan konflik ya, di mana masyarakat cari makan pun agak ketakutan. Dan disitulah kami memberikan bantuan secara gratis, secara cuma-cuma kepada masyarakat yang sementara pada waktu itu rakyat Aceh dalam keadaan ketakutan. Siapapun tidak ada yang mau peduli dengan rakyat Aceh. Jangankan kepada TNI Polri, dengan bangsa sendiri pun selalu ditindas. Salah satunya pajak Nanggro. Itu penindasan sebenarnya.
penindasan, pemaksaan sebenarnya itu pajak Nanggro pada waktu konflik ya. Jadi disitulah kami masuk. Istilahnya kami masuk dengan lambang tali kasih. Sambungan dari tali kasih itulah embun penyejuk di tengah kekeringan. Itulah kami. Jadi dengan belas kasih yang kami berikan kepada masyarakat PD pada waktu itu, ada 16 orang yang murtad. Jadi 10 perempuan, 6 laki-laki. Jadi setelah mereka murtad itu belum kami baptis. Secara baptisan air belum, baptisan roh sudah. Malam pas tanggal 25 Desember kami mengadakan perayaan Natal di salah satu tempat di Banda Aceh. Malamnya kami mengadakan pesta di salah satu makam orang yang sangat dikeramatkan di Aceh, itu Syah Kuala, yang beserta dengan anggota-anggota BRIMOB ya. Betul. Pada waktu itu kami bakar babi, 2 ekor babi dengan kayu bakarnya 40 Al-Quran. Itu. Jadi singkat cerita, waktu tsunami, di saat Masjid Ulele mengumandangkan as-sholatu khairu minan naum, disitulah saya membaptis ke 16 orang pendeta dengan nama Tuhan Yesus. Jadi waktu gempa itu datang, kami tetap berdoa, tidak ada yang kocar-kacir. Begitu juga tsunami itu datang. Jadi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya di atas Masjid Ulele. Jadi ke 16 orang itu beserta rekan-rekan saya habis. Jasadnya nggak ketemu, nggak pada detik ini. Jadi proses perjalanan saya di Islam bukan dari situ saya masuk Islamnya, enggak. Nah, bukan dari situ. Dan bukan karena membaca Injil Ibrani, bukan. Nah, jadi pada tahun ini singkat ya, pada tahun 2006 kebetulan pada waktu itu ada perayaan Natal Ukum ini, perayaan Natal Akbar yang diadakan oleh aliran Gereja Roh Kudus di Medan. Jadi pada waktu itu saya sebagai pembawa lagu puji-pujian, keluarga besar saya yaitu ayah saya sebagai pembawa khutbah firman Tuhan, adik-adik perempuan saya sebagai pemain musiknya. Jadi pada waktu 2006 itu